datang di acara debat Green Youth Movement hari ini. Nah, topik perdebatan kita kali ini adalah eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi versus pelestarian hutan untuk masa depan bumi. Nah, teman-teman, nantinya kita akan mendengarkan argumen dari dua tim yang berbeda pandangan. Mari kita sambut tim kontra yang akan berpendapat tentang pelestarian hutan untuk masa depan bumi, dan tim pro yang akan berpendapat bahwa eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi. Sebelum itu kita akan mendengarkan perkenalan diri terlebih dahulu dari dua tim yang bakal berdebat untuk hari ini. Kita mulai dari tim kontra. Kepada tim kontra, dipersilahkan. Eriska Febriani pernah mengatakan bahwa lingkungan merupakan sebuah pondasi yang berpengaruh besar untuk menentukan kepribadian dari seseorang. Assalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Syarka selaku pembicara pertama dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Mayumi Ramos selaku pembicara 2 dari tim kontra. Perkenalkan, saya Ranza Yurskullah selaku pembicara 3 dari tim kontra. Terima kasih kepada tim kontra yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita mendengarkan perkenalan diri dari tim pro. Kepada tim pro, dipersilahkan. Misi suatu bangsa dalam hidup bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Silvianti, pembicara 1 dari tim pro. Perkenalkan, saya Azra Salbia selaku pembicara kedua dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Akbar Al-Fatih Darussalam selaku pembicara 3 dari tim pro. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada tim pro yang sudah memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya kita mulai nih sesi debat pada hari ini. Kita bakal mendengarkan terlebih dahulu dari argumen tim pro. Kepada tim pro, dipersilahkan. Di sini saya sebagai pembicara 1 akan menjelaskan dengan musi eksploitasi untuk kemajuan ekonomi. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, M. Hoirul Sabri mengatakan bahwa eksploitasi hutan yang bertanggung jawab dapat memberikan manfaat, memberikan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan negaranya, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan industri. Hutan sebagai paru-paru dunia menyediakan bahan baku yang penting bagi industri, seperti kayu, kertas, dan furnitur. Industri-industri ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim pro yang telah menyatakan argumennya. Selanjutnya kami serahkan kepada tim kontra untuk mengatakan argumennya. Kepada tim kontra, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan kepada saya agar saya dapat mengemukakan argumen saya. Selaku tim kontra, kami sangat setuju dengan mosi perdebatan yang menyatakan bahwa pelestarian hutan untuk keberlanjutan bumi. Hal tersebut dikarenakan beberapa argumen berikut. Yang dimana dalam mosi perdebatan kita kali ini, saya mengambil dua kata kunci utama. Yang pertama adalah hutan, yang dimana hutan merupakan wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah untuk keberlanjutan bagi bumi. Pelestarian hutan melibatkan berbagai upaya untuk melindungi, merestorasi, serta menyelenggarakan hutan secara berkelanjutan. Pertanyaannya adalah mengapa pelestarian hutan harus dilakukan? Hutan merupakan aset yang dimiliki oleh alam dan memiliki kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka dari itu, hutan harus dirasakan oleh semua halayak di muka bumi, termasuk generasi yang mendatang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen dari tim kontra. Selanjutnya kita alihkan ke pembicara kedua dari tim pro. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator, serta rekan berpikirku dari tim kontra yang kami banggakan. Perlu kita ketahui bersama bahwa eksploitasi hutan terhadap sumber daya alam di Indonesia ternyata telah dilakukan sejak tahun 1960-an. Dan ternyata hal tersebut telah membawa manfaatnya bagi ekonomi negara. Dan saat ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan model bagi pengelolaan sumber daya yang tidak begitu merusak. Dan dari data tersebut, sudah sepantasnya kita kritisi dan kita telusuri bersama bahwa eksploitasi hutan tentunya sudah mengalami pertimbangan sendiri dari pemerintah itu sendiri dengan menggunakan konsep ekonomi hijau. Yang mana ekonomi hijau juga menjadi salah satu butir penting dalam Sustainable Development Goals, khususnya poin ke-8. Dan pada bulan Februari tahun 2019, para menteri dan ketua delegasi Forum Lingkungan Tingkat Menteri Global telah menyatakan bahwa konsep ekonomi hijau dalam eksploitasi hutan merupakan cara yang signifikan dalam mengatasi tantangan saat ini dan memberikan peluang bagi pembangunan ekonomi.
Dan saya yakin dan percaya bahwa rekan berpikirku dari tim kontra akan menyetujui bangunan argumentasi yang telah saya sampaikan. Dan mosi perdebatan kali ini harus ditegakkan setegak-tegaknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara tim pro. Selanjutnya kita serahkan ke pembicara 2 dari tim kontra. Kepada tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang kalian berikan, serta terima kasih juga kepada saudara saya atas argumen yang telah kalian berikan. Izinkan saya di sini untuk berargumen sebagai tim kontra pada perdebatan ini. Berdasarkan sumber, yaitu Badan Lingkungan Hidup dari Kota Semarang, saya mendapatkan informasi bahwa hutan adalah aspek paling penting di dunia ini, karena hutan memiliki seribu manfaat, terutama bagi kita manusia ataupun makhluk hidup lainnya seperti flora dan fauna. Bagi flora dan fauna, hutan berfungsi sebagai habitat ataupun tempat tinggal mereka. Jika kita mengeksploitasi hutan hanya untuk keuntungan ekonomi, bukankah kita akan merusak tempat tinggal untuk flora dan fauna itu? Dan hal itu sangat berdampak buruk bagi mereka. Mereka akan punah dan kita akan kehilangan salah satu kekayaan kita. Selain itu, bagi kita manusia, hutan jugalah penting untuk mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kedua bencana tersebut merupakan bencana yang sangat berbahaya dan dapat menghilangkan ratusan jiwa. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Aceh Selatan, yaitu banjir dan tanah longsor yang menewaskan hingga 8.000 jiwa. Hal ini juga apabila terjadi pada kita akan berbahaya sekali. Tentu saja percuma juga kita membangun lapangan kerja apabila kita kehilangan tenaga kerja yang harusnya kita rekrut. Jadi menurut saya sangat percuma jika kita mementingkan ekonomi, jika kita tidak melihat aspek lain seperti tenaga kerja ataupun flora fauna yang ada di hutan itu. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya kita alihkan kepada pembicara ketiga dari tim pro. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara saat ini. Saya akan memberikan sepenyanggahan untuk tim kontra. Pemerintah terus melakukan kebijakan perhutanan sosial yang membuka kesempatan untuk masyarakat mengajukan pengambilan lahan untuk mereka manfaatkan dan mengembangkan ekonomi mereka. Karena pemerintah ingin ekonomi berkembang dan mensejahterakan rakyat mereka. Sebagaimana dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto dalam kerangka Sustainable Development Goals 2030 mengatakan hutan berperan dalam pencapaian 10 dari 17 tujuan tersebut, terutama pada pertumbuhan ekonomi, industri inovasi, dan infrastruktur. Kebijakan pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Dan hal tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Menanggapi argumentasi rekan berpikir saya dari tim kontra, sudah seharusnya eksploitasi hutan tetap dilaksanakan dengan menggunakan prinsip berkelanjutan dan prinsip ekonomi hijau. Dikarenakan prinsip ekonomi hijau bersifat melindungi, menumbuhkan, dan memulihkan keanekaragaman hayati. Bukankah tim kontra seharusnya berpikir, jika hanya membudidayakan, jika hanya melestarikan, tanpa memanfaatkan, akan membawa kita kembali ke zaman purba? Saya rasa dengan pernyataan saya cukup untuk membuat tim kontra berpikir kembali. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada tim pro dari pembicara 3. Selanjutnya kita serahkan ke tim kontra untuk menanggapi argumen dari pembicara 3. Dan tim kontra pembicara 3 tolong ditanggapi, dipersilahkan. Terima kasih pada moderator dan terima kasih atas teman berpikir saya dari tim pro atas argumennya. Di sini saya akan menyanggah terkait argumen dari tim pro. Tim pro mendukung adanya eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi, yang dimana hal tersebut tidak boleh terjadi dikarenakan eksploitasi hutan menyebabkan hal-hal berikut. Menurut laporan Badan Pusat Statistik BPS, penurunan luas hutan terjadi di Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Sementara itu luas hutan di Maluku bertambah. Namun pertambahan jauh lebih rendah dibandingkan luas hutan yang hilang. Menurut aktivis Wahana Lingkungan Indonesia WALHI Sumatera Selatan menyatakan bencana banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Selatan dan Oku Timur pada penghujung musim hujan 2020 dalam beberapa hari terakhir ini dampak dari masifnya investasi dan eksploitasi sumber daya alam, contohnya pohon. Eksploitasi lahan akan berdampak pada hilangnya habitat flora dan fauna, kehilangan sumber makanan, kepunahan, serta keanekaragaman makhluk hidup juga berkurang. Di sini sebagai tim oposisi kami memberikan solusi yang lebih solutif, yaitu menerapkan sistem tebang pilih dan menggalakkan reboisasi hutan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wow, luar biasa. Terima kasih kepada dua tim kontra dan juga tim pro yang telah memberikan argumennya yang sangat menarik. Debat ini menunjukkan bahwa isu lingkungan itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus bisa menstabilkan ekonomi dengan lingkungan. Nah, gimana nih teman-teman Green Youth Movement? Kalian berada di tim mana? Tim kontra atau tim pro? Kalian boleh komen sebanyak-banyaknya di bawah ini ya.